Banyak cara yang dilakukan oleh induk binatang untuk menjaga kelangsungan hidup anak mereka. Tak terkecuali dengan cara ekstrim, yaitu menjadi kanibal. Siapa saja mereka? Otan merangkumnya dalam Beritang hari ini. Selain dikenal sebagai predator yang pintar menyamar, belalang mantis juga memiliki perilaku kanibal pada pasangannya. Mantis betina akan memakan mantis jantan setelah selesai mating atau kawin. Sifat ini disebut sebagai kanibalisme seksual. Perilaku ini bertujuan positif, yaitu untuk mempersiapkan nutrisi bagi pembentukan telur dan meningkatkan kemampuan bertahan hidup anak-anaknya. Tidak beda dengan belalang mantis, laba-laba juga akan memakan jantan ketika proses reproduksi. Laba-laba betina akan membungkus jantan agar dapat memakannya sedikit demi sedikit ketika mating. Menurut penelitian, hanya 30% laba-laba yang bisa selamat dari perilaku ini. Dengan membiarkan dirinya dimakan betina, akan memperbesar kemungkinan proses pembuahan pada betina, sekaligus menjadi sumber nutrisi bagi anak-anaknya. Dan terbukti, dengan memakan jantan tidak akan memberi nutrisi tambahan pada betina, tapi hanya pada anaknya saja. Pada tubuh kunang-kunang memiliki zat kimia bernama luciferin dan enzim luciferase yang bisa menghasilkan cahaya. Kunang-kunang biasanya memancarkan sinar untuk mempertahankan diri dari musuh dan memperingatkan sesamanya akan ancaman bahaya. Selain itu, sinar ini juga menjadi alat komunikasi dan tanda bagi kunang-kunang lain bahwa ia siap mating. Setelah proses mating, betina akan langsung memakan jantan yang telah membuahi sel telurnya. Dengan memakan lawan jenisnya, maka sang betina mendapatkan tambahan protein untuk membesarkan telur-telurnya. Teman, masih ada lagi binatang yang memiliki perilaku kanibal pada pasangannya. Simak dalam cerita Otan berikut ini ya. Kebun Kop! Halo teman semua, Otan masih ada di Thailand nih. Kali ini Otan mau mengajak kalian ke daerah Sri Raja di selatan kota Bangkok. Wah, rame sekali tempat ini. Banyak banget turisnya. Pasti mereka mau melihat sobat-sobat Otan di sini. Nah, kalau yang ini pada lihat apa sih? Oh, lihat kakak cantik ini ya. Halo kakak. Tapi, apa itu yang hitam-hitam menempel di baju si kakak? Astaga! Ternyata itu tuh kalajengking. Awas, nanti disengat tuh. Ih, mana banyak banget gitu. Ih, Otan ngeri. Pantas saja si kakak ini dijuluki Scorpion Queen, alias Ratu Kalajengking. Ngomong-ngomong, pernah disengat sama kalajengking ini nggak kak? 2-3 ปีอะค่ะ Kakak Jevanov ini butuh waktu 2 bulan loh untuk berlatih memegang kalajengking dengan benar agar tidak disengat. ว่าเขาไม่กัดเราจับเขาเป็นแล้วก็ไม่เป็นไร Triknya adalah pegang pada bagian ekor dan pastikan di depan mata kalajengking tidak ada benda yang akan memancingnya menggunakan sengat. Tapi ingat, don't try this at home. Jangan sembarangan mencoba ya. Ini hanya boleh dilakukan oleh ahli, oke? Sekarang kita ke daerah Kaosan di kota Bangkok. Pada mau beli apa tuh? Aduh, ada kalajengking lagi.
tusuk kayak sate gitu sih? Jangan-jangan... Benar, kalajengkingnya dimakan. Aduh Om, gimana tuh rasanya? Kopian. Teman, kalajengking ini rupanya menjadi kuliner eksotis yang sering dicari turis. Dan gak hanya kalajengking, berbagai jenis serangga yang tidak lazim dimakan juga ada loh. Kalajengking termasuk binatang penggali dan tidak tahan dengan panas. Makanya mencarinya harus di balik tanah seperti ini. Itu ada Pak. Iya. Hati-hati ya Pak pegangnya. Ayo coba cari lagi. Wah, asik. Pada dapat lagi. Lubang-lubang seperti ini memang jadi persembunyian yang nyaman untuk si kalajengking. Kalajengking juga bisa ditemukan di balik batu seperti ini, teman. Tuh kan, benar Otan bilang. Ada hampir 2000 jenis kalajengking di dunia. Tapi hanya 30-40 jenis saja yang berbahaya bagi manusia. Nah, kita cari tahu yuk, mana yang berbahaya dan mana yang aman untuk manusia. Kita balik ke Indonesia dulu ya, teman. Waduh, kakak-kakak ini berani sekali ya. Oh iya, kakak-kakak ini adalah dari KPKI atau Komunitas Pecinta Kalajengking Indonesia. Salam sehat semuanya. Komunitas ini sudah 2 tahun berdiri dan biasanya mereka berkumpul untuk berbagi ilmu dan pengalaman tentang kalajengking. Ada 3 jenis kalajengking yang dipelihara kakak-kakak ini. Nah, menurut kalian, mana di antara kalajengking ini yang paling berbahaya? And the winner is Lichas mucronatus. Gak nyangka kan, dibandingkan 2 jenis lainnya, sekilas ia terlihat lebih kalem ya. Padahal jika sudah menyerang, dia bisa bikin demam hingga 2 hari. Waduh, si Lichas ini lebih suka berada di pohon ketimbang bersembunyi di tanah. Memelihara kalajengking terbilang mudah loh. Sesekali kandang perlu dibersihkan dari sisa makanan. Dan pemberian makan tidak perlu setiap hari. Cukup 2-3 kali saja seminggu.
Makanannya cukup jangkrik seperti ini. Wah, rakus banget kamu makannya. Shh, lihat, sepertinya ia menemukan target baru. Padahal jangkrik yang ini masih belum habis ya. Wah, cepet banget. Hanya dalam hitungan detik, ia mampu melumpuhkan mangsanya. Kepala jangkrik dijepit dengan capit atau pedipalpnya ini. Setelah tidak berkutik, ia akan menyengat dengan ujung ekornya yang disebut telson. Sengat kalajengking dihasilkan di kantung venom. Racun ini tersusun dari asam amino, kalium dan natrium dan bersifat neurotoksin atau menyerang bagian syaraf. Bila sengat ini mampu membunuh serangga mangsanya, tapi tidak bagi manusia. Mulut si kalajengking ini serem juga ya. Ia menggunakan seliserai, semacam capit yang tersimpan di mulutnya. Dengan capit ini, ia akan mengoyak makanan untuk dicerna di kantung mulut yang terletak di antara capit dan karapas. Kalajengking hanya bisa makan dalam bentuk cair. Oleh karena itu, pencernaan makanan mereka ada di luar. Oke kalajengking, selamat makan ya. Hai, lihat, ada yang aneh di kalajengking itu. Perhatikan baik-baik teman. Ternyata ia sedang menggendong anaknya. Gak cuma satu, jumlahnya bisa antara 8 hingga 100 ekor. Wow. Proses mating pada kalajengking tergolong unik teman. Jantan akan menarik betina dengan capitnya seperti berdansa atau disebut promenade edux. Kalajengking jantan akan mencari tempat yang pas untuk meletakkan spermatofore atau kantung spermanya. Dan kemudian ia akan menuntun betina melewati spermatofore agar terjadi pembuahan. Proses ini bisa berlangsung 1 hingga 24 jam. Dan ketika mating selesai, jantan akan langsung berpindah tempat secepatnya agar tidak dimangsa oleh betina. Sebagai persediaan nutrisi bagi anak-anaknya. Kalajengking berkembang biak secara ovovivipar. Telur menetas dalam tubuh induk dan ketika anaknya sudah keluar, akan langsung naik ke punggung induknya hingga mereka molting atau bisa hidup mandiri. Proses ini memakan waktu sekitar 10 hari. Amazing ya! Paman, awas paman! Ada kalajengking! Terlambat. Aduh, lihat, tangan si paman langsung bengkak. Tenang teman, tenang. Si hitam ini secara fisik memang paling seram dibanding dua temannya. Tapi kekuatan sengatnya hanya mirip lebah yang bisa membuat kulit bengkak dan merah dan tidak berakibat fatal bagi manusia. Berbeda dengan licas, ia lebih sering berada di tanah, bersembunyi di antara rumput atau
atau daun kering. Dan suka menggali tanah untuk dijadikan tempat tinggalnya. Kalajengking tidak memiliki tulang, teman. Sebagai gantinya, tubuhnya dilindungi oleh eksoskeleton yang terbuat dari kitin seperti kuku jari kita. Ayo, kalian bisa menemukan mata si kalajengking nggak? Ini dia, kecil banget kan? Kalajengking punya 2 mata di atas kepala, ditambah lagi 2 hingga 5 pasang di ujung kepala. Tapi meski matanya banyak, ia tidak bisa melihat dengan baik. Mata ini hanya bisa mendeteksi gerakan dan cahaya. Sebagai gantinya, ia punya rambut-rambut halus di sekujur tubuhnya sebagai pendeteksi getaran. Nah, kalau yang kecil ini bukan anakan loh, teman. Ukuran tubuhnya memang mungil seperti ini. Si Leo ini sangat pasif. Sengatannya juga tidak berbahaya. Ia jarang menggunakan sengatannya dan lebih sering bertahan dengan capit-capit tajamnya ini. Adik kecil ini aja berani pegang kan? Tapi ingat, harus tetap didampingi kakak yang sudah dewasa ya. Si kecil yang hanya berukuran 5 cm ini menyukai tempat lembab. Bentuknya yang pipih sangat menguntungkan untuk bersembunyi di pohon atau batu. Teman, Otan mau kasih satu lagi kelebihan dari kalajengking ini. Dia bisa berpendar dalam kegelapan jika diberi sinar UV atau ultraviolet. Gak percaya? Nih, Otan kasih buktinya buat kalian. Bantuin Otan ya. Siapkan lampu UV-nya. Dan lihat apa yang terjadi. Tuh, betul kan? Ia bisa mengeluarkan cahaya warna hijau. Semua kalajengking bisa mengeluarkan cahaya seperti ini, teman. Terkecuali si Lichas dan Leo Celeste. Tuh kan, keren banget. Glowing in the dark, man. Tapi hal ini tidak berlaku bagi baby kalajengking karena ia belum molting, sehingga kulit kitinnya belum terbentuk. Kandungan fluoresen pada kulit kalajengking sangat berguna di malam hari. Pantulan sinar bulan atau bintang membuatnya bisa mengeluarkan cahaya hijau ini. Tujuannya untuk menakuti predator, mengenali sesamanya, dan mencari tempat berlindung yang aman. Karena penglihatan mereka yang sangat buruk. Nah loh, kok yang ini tidak menyala? Oh, ternyata ini bukan kalajengking. Serupa tapi tak sama ya. Si cuka-cuka ini memang mirip banget dengan kalajengking. Bedanya ia tidak memiliki sengat di ujung ekornya. Makanya ia dijuluki whip scorpion. Lihat, dia tidak memancarkan sinar. Jadi memang hanya kalajengking yang bisa kan? Ada jenis kalajengking yang tidak berbahaya, ada juga yang sangat berbahaya yang harus kalian waspadai. Seperti Deathstalker dan Arabian Fatal yang mematikan ini. Lalu Black Spitting Pigtail yang bisa menyemburkan racun seperti kobra.
dan stripback scorpion yang agresif dengan sengatan dan capitannya yang sangat kuat. Teman, sampai di sini ya cerita Otan tentang kalajengking. Pesan Otan, kenali satwa sekitar kita ya. Tak kenal maka tak sayang kan?